Kita akan berbicara yang topik kedua, yaitu general equilibrium atau keseimbangan umum. Di dalam partial equilibrium itu mengabaikan cara di mana perubahan dalam satu pasar mempengaruhi lainnya atau produk lainnya. Sementara kalau di dalam general equilibrium atau keseimbangan umum, ini menganalisis bagaimana cara pilihan-pilihan dari para agen ekonomi untuk saling berkoordinasi antar semua barang dan pasar-pasar faktor. Di dalam general equilibrium ini kita mengkombinasikan antara dua individu, yaitu konsumen A dan konsumen B. Kemudian kita juga mengkombinasikan dua produk, yakni produk X dan Y di sini, dan dua faktor produksi, yaitu labor and capital. Nah, dua individu ini akan kita simbolkan dengan A dan B. Kemudian dua produk itu kita simbolkan dengan X dan Y bar. Kita asumsikan di dunia ini semua produksi akan berproduksi pada posisi fixed endowment, yaitu berada posisi seimbang antara produk X dan Y. Berapa jumlah besar X yang diproduksi akan diikuti dengan seberapa besar jumlah Y yang akan diproduksi. Nah, di dalam Edgeworth box atau kotak Edgeworth, nah di sini kita akan melihat perspektif dari dua individu, yaitu individu A dan individu B. Kemudian kita combine di dalam box yang kita kenal sebagai Edgeworth box atau kotak Edgeworth. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini sebelah kiri itu adalah total barang Y, yang bawah aksisnya ini adalah total untuk barang X. Kemudian yang pojok kiri ini adalah individu A atau Farhan misalkan di sini. Nah, ini adalah kurva apa? Ini adalah kurva Isoquant. Nah, kurva Isoquant ini mengkombinasikan antara dua barang, yaitu barang X dan Y yang akan memberikan kepuasan yang sama besar. Antara U1 dan U2, manakah yang memberikan kepuasan lebih tinggi? Seperti kalian kalau sudah belajar teori utilitas, ini pastinya akan memilih pada kurva U2 yang memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi. Nah, ini kurva Isoquant untuk individu A, untuk Farhan. U1 dan U2 punya Farhan semua. Nah, ini untuk individu B. Misalkan ada namanya Vika lah. Vika di sini individu B. Nah, ini sama. Ini juga kurva Isoquant, tapi seolah dia kayak berputar, berotasi gitu. Tapi sebenarnya sama. Kurva yang ini, yang atas itu adalah total untuk barang X, kemudian yang horizontal ini, yang vertikal ini untuk total barang Y. Nah, ini adalah kurva Isoquant yang dimiliki oleh Vika, misalkan. Isoquant 1, Isoquant 2. Manakah yang memberikan kepuasan tertinggi? Tentunya yang paling menjauhi titik original, yaitu U2. Bagaimana kurva Edgeworth itu terbentuk? Kita gabungkan antara dua individu, yaitu si Farhan dan si Vika. Di sini digabungkan. Individu 1, A dan B kita gabungkan, combine di sini. Kita gabungkan di sini. Each point in the box is special allocation of two product and two individual. Masing-masing titik pada kotak Edgeworth ini adalah titik yang sangat spesial yang mengkombinasikan antara dua produk dan juga dua individu. Nah, kita kenal di dalam Edgeworth box itu juga adanya istilah Pareto efficient. Pareto efficient allocation, yaitu setiap individu berada kurva indifference yang setinggi mungkin dengan melihat indifferent curve dari individu lain. Sorry, ini tadi kurva indifferent. Sorry, teringat Isoquant, soalnya hampir sama. Ini adalah kurva indifferent, kurva yang memberikan kombinasi antar input, kombinasi antar dua produk yang memberikan kepuasan sama. Nah, ini antara Vika dan Farhan tadi kita gabungkan, kita combine. Ketemulah di sini. Yang merah itu tadi miliknya si Farhan, yang biru itu miliknya si Vika. Kita kombinasikan antara
dua individu sehingga membentuk menyilang ya, mengcross. Nah, di sini kita ketemu titik alfa dan beta. Apakah alfa dan beta ini titik paling efisien atau Pareto optimum? Ternyata tidak. Titik alfa dan beta di sini bukan titik paling efisien. Alfa dan beta merupakan Pareto inefficient allocation, yaitu titik yang belum efisien. Mengapa? Karena ada perubahan dalam alokasi mulai dari alfa atau beta. Hal itu setidaknya akan membuat satu orang menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk atau dirugikan. Jadi masih ada titik lain yang belum optimal di situ karena sama-sama belum pada titik optimal. Di mana titik Pareto efisiennya? Yaitu di titik gamma di sini. Ketika si Vika pada posisi indifferent curve-nya paling akhir, kemudian si Farhan juga indifferent curve-nya paling atas. Ini akan bersinggungan di titik gamma. Kalau tadi alfa dan beta di sini kita katakan sebagai titik inefficient Pareto, sementara kalau titik gamma ini adalah titik efisien Pareto atau Pareto optimum. Titik paling efisien, titik yang memberikan tingkat kepuasan yang sama besar, nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan di sini keduanya. Keduanya sama-sama mendapatkan kepuasan yang sama besar, baik Vika maupun Farhan akan mengkonsumsi barang X dan Y pada titik gamma dengan tingkat kepuasan sama-sama paling tinggi. Jadi pada posisi gamma itu tadi, individu A itu memungkinkan akan lebih tinggi lagi posisinya dibandingkan indifferent curve di B. Kemudian untuk B itu juga sama, itu adalah bisa jadi dia akan naik lagi. Itu belum titik singgung antara tadi kurva indifferent curve itu bisa bergerak lagi ke atas ataupun ke bawah lagi. Sehingga keduanya itu akan membentuk tangensial satu sama lain. Nah, titik gamma ini tidak satu-satunya titik tertinggi indifferent curve untuk Farhan maupun Vika. Jadi keduanya masih bisa menaikkan lagi indifferent curve-nya. Si Farhan yang warnanya pink ini bisa menaikkan lagi kurva indifferent curve-nya ke kanan, ke atas, ke posisi sini. Si Vika sama halnya bisa menaikkan posisi indifferent curve-nya lebih tinggi yaitu pada posisi ini. Nah, titik singgung antara si Farhan dan si Vika indifferent curve-nya ini akan membentuk titik-titik yaitu do, gamma, dan sigma yang kita nanti kalau hubungkan kita kenal sebagai contract curve atau kurva kontrak. Nah, kurva kontrak ini adalah menggabungkan titik-titik Pareto yang efisien yang akan menghasilkan kurva kontrak. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya ketika dua individu ini dikombinasikan memberikan tingkat kepuasan yang sama-sama tinggi berapapun level produk yang dia konsumsi, ini kita hubungkan membentuk yang menghubungkan titik-titik Pareto optimum ini, Pareto efisien ini kita kenal sebagai kurva kontrak. Kurva kontrak adalah kurva yang menghubungkan semua alokasi Pareto yang efisien, dikenal dengan kontrak curve. Setiap titik pada kontrak curve ini, MRS-nya atau marginal rate substitution-nya sama. MRSA maupun MRSB itu sama. MRS punya Farhan dan Vika itu sama, kemiringannya MRS. Nah, kita ketahui bagaimana untuk menghitung MRS di sini. Kalau MRS si Farhan artinya rumusnya PX per PY, produk X yang dia konsumsi dibagi dengan produk Y yang dia konsumsi. Sama halnya dengan si Vika, di sini juga PX per PY. Kemudian demand untuk produk X kita notasikan dengan X bar, demand untuk produk Y kita notasikan dengan Y bar. Nah, kita peroleh seperti ini. Titik potong ini kemiringannya ya. MRS dalam hal ini adalah kemiringannya. Kita peroleh dengan fungsi PX per PY. Ini juga sama. Pada titik yang lebih rendah, MRS-nya juga fungsinya sama, PX per PY. Yang perlu kita asumsikan di dalam kasus Pareto optimum ini adalah bahwa perusahaan akan memproduksi hanya 2 produk,
yaitu produk X dan Y. Kemudian perusahaan juga akan menggunakan dua faktor, yaitu faktor capital dan labor. Ini asumsi yang perlu kita ingat di dalam menerapkan Pareto optimum. Kemudian asumsi fixed endowment atau jumlah proporsi capital dan labornya itu sama. Ketika capitalnya itu naik 25%, maka labornya juga akan naik 25%, sehingga bentuknya fix. Kayak Leontief gitu, kalau kalian nanti mempelajari ini tabel I/O, input output, itu bentuknya fix, Leontief gitu ya, antara proporsi capital yang naik dengan labornya itu sama. Jadi bentuknya seperti huruf huruf L gitu ya. Nah, titik-titik tangan itu kemiringannya tadi ya, MRTS antara produk X dan Y itu sama asumsinya. Anda dapat menggabungkan semua Pareto, titik yang efisien untuk membentuk kurva kontrak. Ini fungsi lain dari MR, marginal rate of technological substitution. Ini juga kita bisa gunakan rumus wage per rate, wage per R. Kita asumsikan, kalau kalian ingat dalam pelajaran mikro maupun makroekonomi, bahwa insentif ataupun harga yang harus diperoleh untuk membayar pekerja, labor dalam hal ini adalah wage. Pekerja itu dibayar dengan apa? Upah. Kemudian capital, kalau kita sewa atau pinjam dana dari bank atau permodalan, kita harus bayar apa? Rent, sewa, uang sewa seperti itu, atau tingkat suku bunga. Nah, ini ada juga production possibility curve. Ini adalah kurva yang mengkombinasikan antara input X dan Y untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini MRTS-nya sama di masing-masing titik. Ini berapapun titik yang kalian ambil, ini sudah optimal kemungkinan produksinya. Tapi kalau kalian titiknya di bawah garis yang orange ini, kalian belum optimal karena masih ada input-input yang belum digunakan secara optimal untuk memproduksi sebuah produk. Sementara kalau di luar kurva PPS-nya ini, PPF, Production Possibility Frontier, atau kurva kemungkinan produksinya, kita juga katakan inefisien karena nggak mungkin kita memproduksi di luar anggaran ataupun di luar kemampuan kita di luar. Artinya kalau sepanjang garis orange ini, di titik-titik hijau ini, itu adalah kondisi paling optimal sebuah perusahaan untuk memproduksi sebuah barang. Bagaimana dia mengkombinasikannya tergantung bisa memproduksi dengan menggunakan input Y yang lebih tinggi atau X lebih tinggi atau proporsional dua-duanya. Nah, jika di bawah ini tadi, kalau di bawah garis PPF, maka ini kita katakan tidak efisien karena masih banyak input lainnya yang belum dapat digunakan dalam proses produksinya. Slope-nya untuk menghitung PPF ini yaitu delta Y per delta X. Ini juga sama, fungsinya MR, marginal rate of product transformation, atau kita kenal juga MRT, rumusnya delta Y per delta X.